الحمد لله الحمد لله أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون أما بعد فإن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, jamaah hadirin, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan itu kita bisa mempergunakan hari demi hari waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka bertaqarrub taat kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala bentuk kebaikan tidaklah bisa kita kerjakan kecuali setelah Allah sempurnakan nikmatnya untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu ikhwan akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah memegang matan daripada Syarhus Sunnah, buah tangan karya tulis dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan masih dalam kaitan muqaddimah, yaitu setelah ucapan beliau mengucapkan basmalah, kemudian di akhir kalimat beliau mengatakan, aku memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk, yang memberikan taufik. Maka pada pertemuan kali ini, kesempatan kita kali ini, kita masuk dalam pembahasan berikutnya, dan ini masih masuk muqaddimah juga ya, artinya belum masuk materi intinya dari pembahasan tauhid ya. Tapi masih ada kaitannya. Jadi muqaddimah yang beliau catat masih ada kaitannya dengan akidah atau dengan pembahasan tauhid. Yaitu pada kalimat alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Ya, ini yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, saya bacakan bahasa Arabnya. Nanti saya minta salah satu ada yang membacakan artinya ya. Gantian saja, siapa saja ya. Qala al-muallif al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni. Al-wahidus samad laysa lahu sahibatu wala walad jalla 'anil mathil fala shabiha wala 'adil. As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir, Al-Mani'ur Rafi'. Alin ala arsyih wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Baik, siapa yang mau terjemahkan? Kalau dipersilahkan nggak ada yang mau ya. Nah, tunjuk aja Pak Hari, tunjuk aja siapa aja. Tunjuk aja siapa aja. Ya, foto. Yang di depan ya. Segala puji bagi Allah, zat yang paling berhak untuk diingat, yang paling pantas untuk disyukuri, dan kepadanya aku memuji, yang Maha Esa dan bergantung kepadanya seluruh makhluk.
tidak memiliki istri dan anak, Maha suci Allah dari sekutu dan tandingan. Tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sebanding dengannya. Maha mendengar lagi Maha melihat, Maha mengetahui lagi Maha mengawasi, yang mencegah dan Maha tinggi. Ya. Sampai situ ya matannya. Berarti yang berikutnya masuk ke matan berikutnya. Baik. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan segala puji bagi Allah, zat yang paling berhak diingat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah, ya saya punya tulisan juga sama Ustaz Badru juga punya ya, satu judul dengan tulisan saya sebetulnya. Samudra Al-Fatihah, kalau menyelami Samudra Al-Fatihah. Ya, saya punya buku itu. Nah, di sana saya jelaskan tentang kalimat alhamdulillah secara ya, mendalam. Walaupun ya tentunya tidak sedalam yang dibahas para ulama. Nah, kalimat ini jamaah azani Allah wa iyyakum, kalimat yang tidak asing di lisan kita. Tapi betapa banyak dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kalimat ini alhamdulillah. Bahkan di awal Al-Qur'an ucapan yang tercantum di dalamnya pun ucapan alhamdulillah. Walaupun sebagian ulama khilaf, berbeda pendapat apakah basmalah masuk di dalam Al-Fatihah atau memulainya dengan alhamdulillah. Itu ada khilaf di antara ulama ya. Bagi yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu di dalamnya tidak termasuk basmalah, maka dimulai dengan ucapan apa? Alhamdulillah ini. Ya, kalimat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang hamba itu lisannya memperbanyak ucapan tahmid. Nah, maka beliau mengatakan alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Segala puji bagi Allah, zat yang paling berhak diingat. Ucapan alhamdulillah, alhamdu ada alif lamnya yang menunjukkan keseluruhan. Ya, yang menunjukkan keseluruhan disebut dengan al-istighraq, mencakup segalanya. Jadi maksudnya adalah alhamdu semua bentuk pujian tanpa terkecuali, karena ada alnya. Ya, jadi kalau ada alnya masuknya itu di situ al yang menunjukkan keseluruhan, mencakup segala bentuk pujian. Sama seperti surat Al-Asr, Pak. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Pada kata al-insan, innal insan, sesungguhnya al-insan manusia. Siapa di sini manusia di sini? Siapa? Semua manusia. Nah, sama. Pada kata al-insan dengan kata alhamdu, alnya sama. Fungsinya al di sini adalah al-istighraq. Istighraq itu mencakup semuanya. Ini dalam bahasa Arab, Pak, dalam al saja bisa beda-beda fungsinya. Yang satu al ma'rifah untuk diketahui oh ini bendanya yang dibicarakan antara saya dengan orang yang saya ajak bicara. Makanya saya mengatakan misalnya adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Oh, berarti saya dan orang yang saya ajak bicara itu paham masjid yang dimaksud apa? Nama masjid yang dimaksud yang dibicarakan antara saya dengan orang yang berbicara dengan saya sudah dipahami tanpa menyebutkan nama masjidnya. Jelas, Pak? Karena saya sudah mengatakan apa? Al-masjid. Dhahabtu ilal masjid, saya sudah pergi ke masjid. Misalnya ada orang nanya juga, antum sudah hadir belum? Sudah di masjid belum? Nah, itu kan sudah dipahami masjid apa, betul nggak, Pak? Pak, sudah sampai masjid belum? Sudah terbayang belum masjid apa? Dan masjid mana nih? Nah, itu berarti kalau itu belum terbayang. Nah, kalau antara orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara itu sudah terbayang masjid apa yang dibicarakan. Nah, itu namanya ma'rifah. Nah, kalau di sini al di sini fungsinya beda lagi. Al pada kata innal insana lafi khusrin dengan pada kata alhamdulillahirabbil alamin sama fungsinya lil istighraq yang menunjukkan keseluruhan. Jadi tanpa terkecuali semua manusia rugi semuanya. Nah, barulah ayatnya berikutnya datang illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi setelah Allah sebutkan secara umum baru Allah datangkan pengecualian. Jelas? Jelas, Pak ya?
Ini bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu. Nah, begitu pula pada kalimat alhamdu, alnya mencakup segala sesuatu. Ya, fungsinya untuk mencakup segala sesuatu. Artinya alhamdu segala bentuk pujian. Nah, barulah lillah. Ini pengkhususan ya. Pengkhususan haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk pujian itu haknya Allah. Ini kembali kepada hukum asal dulu, Pak. Segala bentuk pujian itu hukum asalnya haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada manusia yang berbuat baik kemudian disanjung dia, dipuji dia hanya dipuji, dia hanya disanjung sesuai dengan kadar kebaikannya. Betul nggak, Pak? Betul, Bapak Ibu? Manusia disanjung, dipuji, dielu-elukan, dibesarkan, diangkat namanya sesuai dengan kadar kebaikannya. Itu manusia. Tetapi ketika ada keburukan, ya bahkan mohon maaf, ini manhajun nisa, manhajnya para wanita. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini bukan kata saya, kata Nabi SAW. Ketika seorang suami berbuat kebaikan, kemudian ada satu kesalahan, apa yang diingat? Kesalahannya dibandingkan kebaikan. Itulah yang menyebabkan banyaknya penghuni neraka dari kalangan wanita. Semoga yang hadir di sini Allah hindarkan dari sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya manusia tadi dipuji sesuai dengan kebaikannya. Kalau ada keburukan maka sudah, kadang dilupakan kebaikannya, ya kadang dia baik tetap baik, tapi porsi buruknya tetap pada porsi buruknya. Tetapi beda dengan Allah. Ini penting saya sampaikan, Pak. Kenapa saya sengaja baru alhamdulillah saja? Ini penting. Karena Allah dalam segala aspek tetap dipuji, tidak ada cacat di dalamnya. Itu bedanya antara Allah dengan makhluk, manusia dan seterusnya. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, tidak ada aib yang bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dari semua sisi Allah Maha terpuji. Contohnya, Pak, kita jelas, kita yakin pada lisan kita segala puji bagi Allah, tapi apa prakteknya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memahami sesuai dengan konteks akidah yang kita pahami ini? Contohnya dalam kita menghadapi takdir buruk, dalam kita menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Apa yang semestinya kita ucapkan? Selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang kita ucapkan? Tetap memuji Allah, Pak. Seorang mukmin tetap lisannya memuji Allah sekalipun dia dalam keadaan buruk. Kenapa? Sekali lagi, kembali karena Allah Maha terpuji atas setiap kehendak yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya. Masya Allah, itu, Pak. Itu akidahnya seorang mukmin. Bagaimanapun takdir yang Allah berikan kepada kita, ucapannya dua. Kalau tidak alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Lihat, Allah tetap terpuji atas segenap kondisi yang kita rasakan. Nggak bisa kita nyalakan Allah, ya Allah saya kok begini, ya Allah. Nggak bisa. Siapa yang disuruh salahkan ketika kita jatuh dalam kesalahan? Siapa? Diri kita sendiri. Nggak boleh menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Kalau ada salah orang lain, ya pada porsi salahnya saja. Tetapi tidak bisa dikembalikan kepada Allah kesalahan itu, tidak bisa. Karena Allah ketika menetapkan sesuatu pasti penuh dengan hikmah. Di sanalah letak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keputusan manusia. Ya, ada cacat, ada kurangnya, ada khilafnya, ada lalainya dan seterusnya. Tetapi Allah semua yang Allah gariskan, semua yang Allah takdirkan, yang semua Allah tentukan, semuanya pasti atas dasar kebijakan dari Allah dan pasti baik. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan penjahat, Allah menciptakan kemaksiatan. Itu semuanya ciptaan Allah. Kenapa kalau ada pertanyaan kan? Kenapa Allah ciptakan yang buruk? Kenapa Allah nggak ciptakan semua orang soleh saja sudah? Nyembah Allah semuanya, nggak ada yang syirik, nggak ada yang melakukan kebid'ahan, nggak ada yang maksiat. Kan begitu? Jawabannya Allah Hakim. Allah Maha terpuji atas segala yang Allah tentukan, dan Allah Maha bijaksana atas apa yang Allah tetapkan. Begitulah
lisan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika mendapatkan apa yang beliau senangi, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kata Nabi SAW, wa in wajada ghaira dzalik. Jadi kalau fa in wajada khairan, kalau mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Kita Pak. Wa in wajada ghaira dzalik, tetapi kalau mendapatkan selain daripada kebaikan, artinya apa? Keburukan. Selain kebaikan, lawan katanya adalah keburukan. Apa kata Nabi SAW? Beliau memberikan petunjuk kepada kita, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia celah siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Itu petunjuk dari baginda kita Muhammad SAW. Nah, inilah kalimat dari alhamdulillah. Jadi Allah terpuji nama-namanya, Allah terpuji sifat-sifatnya, Allah terpuji semua nikmat yang Allah berikan kepada kita terpuji. Allah terpuji atas perbuatan-perbuatan yang Allah berikan, yang Allah lakukan. Semuanya terpuji Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat alhamdulillah. Semua pujian kembali kepada Allah. Ya. Begitu pula jamaah azani Allah yakum. Ini masih berkaitan dengan alhamdulillah sedikit lagi. Begitu pula kebaikan manusia. Kalau ada manusia berbuat kepada kita, berbuat baik kepada kita, siapa yang pertama kali disanjung? Siapa yang pertama kali dipuji? Siapa? Dijawab, ini bukan Jumatan. Kalau Jumatan jangan dijawab. Kalau Jumatan jangan dijawab. Ini kajian, jawab aja Pak. Tenang aja. Kalau Jumatan kan nggak ada yang jawab Pak. Hadirin, mengertikah? Diam semuanya Pak. Kalau di sini jangan kayak Jumatan Bapak Ibu ya. Kalau kajian jawab aja. Ya, tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa saya. Hah? Ketika kita berbuat baik Pak, ada yang kasih hadiah, ada yang kasih oleh-oleh, ada yang kasih fee misalnya. Siapa yang pertama kali dipuji Pak? Manusianya atau Allah? Kenapa Allah? Nah, kenapa Allah? Kenapa Allah dulu? Kenapa? Karena hakikatnya sebuah pujian yang Allah. Ya, maksudnya kenapa Allah dulu nggak manusia? Kan kepada manusia boleh nggak menyanjung kita kebaikannya? Kita mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih, boleh nggak? Harus Pak, bukan boleh. Jangan tertipu dengan pertanyaan. Harus. Ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi SAW, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau manusia tidak saling bersyukur kepada manusia lainnya. Jadi bukan sekadar boleh, perintah itu Pak. Harus, jangan melupakan manusia yang berbuat baik kepada kita. Bahkan di antara anjurannya, mohon maaf ya, ini agar kita belajar adab Pak, etika. Etika, ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas sesuai dengan kadar kebaikannya. Itu anjuran dari Nabi. Idza sana ilaika ma'rufan falyukafi'u. Kalau ada seorang berbuat baik kepada kamu, maka balas sesuai dengan sekufu, sesuai dengan kebaikannya. Ada orang pernah ngasih hadiah kepada kita 1 juta, ketika kita mampu, nih saya ngasih 1 juta. Itu anjuran Nabi Pak. Kalau nggak bisa, maka doakan dia seolah-olah kamu sudah membalas sesuai dengan 1 juta itu Pak. Coba kalau orang 1 juta gimana Pak? Jazakallahu khairan, masya Allah. Pujiannya kan banyak. Beda kalau goceng. Makasih, udah gitu. Ya kan? Beda Pak. Betul nggak Pak? Nah, maka doakan dia, kata Nabi, seolah-olah kamu telah membalas kebaikan yang dia berikan kepada kamu. Nah, ini sunnah yang sering dilupakan nih Pak. Banyak orang ngasih jazakallahu khairan. Udah aja Pak. Apalagi banyak ikhwan sekarang, ikhwan cap syukron. Pinjam mobil ya, silakan fadhol. Isi bensin kagak, gitu kan? Ban bocor nggak ditambal, setelah pulangnya syukron jazakallahu khairan. Isi bensinnya, tambal bannya, itu tanggung jawab antum yang pinjam. Ya, jangan jadi ikhwan cap syukron. Ya, nah itu terkenal dari kita masalahnya Pak. Betul nggak Pak? Banyak seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak ya. Baik Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang pertama dipuji Allah. Kenapa? Sebabnya karena tidak ada kebaikan yang sampai kepada kita kecuali atas izin Allah. Karena yang menggerakkan orang itu berbuat baik siapa? Allah. Itu alasannya. Makanya pertama kali hati saat kita mendapatkan kebaikan, hati terhubung dengan Allah. Hati terpaut dengan Allah itu pertama kali.
Tetapi lisan tidak lupa bersyukur kepada manusia yang menyampaikan kebaikan tersebut sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hati Pak, tetap hati. Kita memuji alhamdulillah. Betul enggak Pak? Bukan ya benar, syukron jazakallah. Betul itu. Tetapi hati, siapa yang menyampaikan kebaikan ini kalau bukan Allah? Kalau bukan Allah, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mungkin sampai kebaikan kepada kita. Betul? Apa ucapan doa zikir yang kita selalu ucapkan di setiap sholat 5 waktu setelahnya? Apa? Yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hah? Bukan, belum tepat. Bukan, enggak, setelah sholat. Yang berkaitan dengan ucapan saya ini, yang menyampaikan kebaikan itu Allah. Tanpa Allah enggak mungkin kebaikan itu sampai kepada kita. Nah, zikirnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah kalau Engkau beri. Jadi kalau itu rezeki kita Pak, 1.000.000 orang seluruh isi dunia mencegah rezeki itu tidak akan sampai kepada kita, akan sampai kepada kita ketika Allah berikan itu kepada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, tetapi tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah tidak berikan atau kalau Allah cegah. Seluruh isi masjid ini berusaha bagaimana sampai kebaikan kepada fulan. Bagaimana si fulan itu baik dia, berubah dia, tetapi kalau Allah tidak sampaikan kebaikan itu tidak akan pernah baik dia. Jadi hakikatnya segala sesuatu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati pertama memuji Allah Subhanahu wa taala karena tidak sampai kebaikan kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahaqqu man dzukir, Allah sebaik-baik atau yang paling berhak diingat. Ingat Pak, zikrullah di antara amalan yang sangat-sangat besar. Zikrullah. Makanya di sini diucapkan Allah yang paling berhak diingat. Artinya berarti kan zikrullah, mengingat Allah dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk apa? Hah? Kenapa salat? Mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar, kan begitu kan? Mengingat Allah itu lebih mulia, lebih besar. Ya karena salat pun fungsinya untuk apa? Mengingat Allah. Setelah kita disibukkan dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia, Allah hubungkan lagi dengan adanya zuhur. Sibuk lagi Pak, sibuk lagi dengan dunia, bergaul lagi dengan dunia. Untungnya ada asar. Allah ingin kita kembali lagi sama Allah. Sibuk lagi dengan dunia, bercanda, tertawa dan seterusnya, dihubungkan lagi dengan ada sholat maghrib. Lihat, kita senantiasa diingatkan dengan adanya sholat. Dan itu fungsinya, di antara fungsinya adalah agar bagaimana kita selalu kembali kepada Allah, terkoneksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat Allah atau zikrullah di antara amalan besar, jamaah azanillahu wa iyyakum, yang harus senantiasa kita saling mengingatkan antara diri kita dengan yang lainnya. Ya, kalau kita lupa zikir pagi petang, barangkali pasangan kita mengingatkan, ya Mas, A, atau apapun itu panggilannya, ayah, bunda, saling mengingatkan. Sudah zikir pagi, sudah zikir petang, itu saling mengingatkan Pak. Karena zikir itu bahkan pahalanya Pak lebih besar daripada infak emas dan perak. Di antara amalan yang mengalahkan infak adalah zikrullah. Sebagaimana hadis yang sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah, ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Coba ibu-ibu coba, ada yang mau sedekah enggak? Sedekah gelang emasnya. Waduh, jangan, ini nabungnya bertahun-tahun ini. Ya, cincin deh cincin. Oh, jangan. Pasti begitu. Ya udah peraknya aja deh. Enggak apa-apa lah kalau perak kali ya. Kalau yang 1-2 gram. Ternyata zikrullah mengalahkan itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, ala adulukum bi khairi a'malikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan terbaik di antara kalian, wa azkaha 'inda malikikum, amalan yang paling suci di sisi raja kalian, wa khairul lakum min an tunfiq al-fiddah wal dhahab, dan lebih baik untuk kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairul lakum an talaqau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik di sisi Allah untuk kalian daripada engkau berjumpa dengan musuh, engkau tebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, saya ingin. Apa itu? Nabi mengucapkan 2 kata saja, 2 kalimat saja, zikrullah. Itu memuji Allah, mengingat Allah. Karena adanya perang, orang sedekah, orang apa, kembalinya biar apa Pak? Biar ingat sama Allah.
Itulah zikrullah. Ya, dan Allah yang paling berhak diingat. Dan jemaah azani Allah wa yakum, ada kalimat bagus dari ulama ya. Zikrun nas daun wa zikrullah dawaun. Banyak mengingat manusia itu penyakit, dan banyak mengingat Allah itu obat. Ingat baik-baik, catat baik-baik. Banyak mengingat Allah itu obat, banyak mengingat manusia itu penyakit. Ingat fulan, atau menyebut fulan. Tapi kalau menyebut Allah, maka itu penyakit, itu obat, itu penyembuh, ya, penawar dari berbagai macam penyakit, baik penyakit hati atau bahkan penyakit fisik yang sedang kita derita. Baik, dan banyak ya keutamaan zikir itu, pembahasan lain, saya hanya singgung sedikit saja. Yang berikutnya jamaah azani Allah wa iyyakum, wa aula man syukir. Allah itu yang paling berhak disyukuri. Allah yang paling berhak disyukuri. Sedikit mohon maaf ada yang tertinggal berkaitan dengan zikir. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum, ini karena momennya pas di sini ya. Berkaitan dengan zikir, jangan dimaknai dengan makna sempit. Jadi zikir itu, kalau berbicara zikir pasti yang terbayang tahlil, tahmid, tasbih, begitu Pak ya? Apa yang diucapkan dengan lisan dari berbagai macam lafaz yang diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal zikrullah, Bapak Ibu sekalian, itu umum sifatnya. Termasuk orang yang menasehati itu sedang berzikir. Ini saya Pak ceramah sedang berzikir. Dan orang yang sedang menyimak ceramah sedang apa itu? Sedang apa? Zikir. Sekalipun lisannya tidak memuji Allah, sekalipun lisannya tidak ada takbir di dalamnya, tidak ada tahmid, dia menyimak kajian, itu pun masuk dalam kategori zikrullah. Itulah apa yang dikatakan Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga maka mampirlah. Qalu, mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok zikir itu? Maka Nabi mengatakan, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Maka Nabi mengatakan, hilakuz zikr, kelompok-kelompok zikir, maksudnya yang di dalamnya disebutkan tentang Allah, dibahas tentang Allah, dibahas tentang agama, itu masuk dalam kelompok zikir. Ya, jadi jangan anggap Bapak Ibu sekalian yang sedang hadir tidak ada tahmid, tidak ada istighfar, tidak ada tahlil, tidak ada tasbih, tidak ada yang lain, kemudian tidak dianggap zikir. Ini masuk bagian dalam zikir, ya. Baik, kemudian jemaah azani Allah wa yakum, kembali kepada kalimat yang akan kami sampaikan, wa aula man syukir, dan Allah adalah zat yang paling berhak disyukuri. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ketika sampai kebaikan kepada kita, yang pertama kali disyukuri siapa? Allah, sebelum manusia itu. Karena manusia itu pun bisa kasih kebaikan yang dia dapatkan dari siapa? Dari Allah juga. Gitu. Makanya yang paling berhak pertama kali disyukuri adalah Allah. Itu tentunya amalan hati Pak ya. Hati yang terpaut, yang bergantung kepada Allah untuk bersyukur kepadanya. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, syukur itu rukunnya ada 3. Seorang tidak dikatakan bersyukur sampai terpenuhi pada dirinya 3 rukun. Ada yang bisa sebutkan secara global saja? Syukur dengan lisan, kemudian dengan hati dan perbuatan. Mumtaz, barakallahu fiik. Yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan anggota badan. Seorang tidak akan dikatakan orang yang syakur, orang yang pandai bersyukur, kecuali 3 hal ini ada pada dirinya. Makanya bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan sekadar mengucapkan alhamdulillah, tidak. Orang yang mengucapkan alhamdulillah tidak dikatakan oh orang ini pandai bersyukur, enggak mesti. Kalau hatinya kosong dari mengingat Allah, kalau hatinya kosong dari bergantung kepada Allah, meyakini bahwasanya semua kebaikan datang dari Allah, untuk apa itu semuanya? Ya, itu faktor pendukung jelas benar. Tetapi hati itu faktor utamanya.
Ya, begitu pula orang mengucapkan alhamdulillah, orang meyakini ini nikmat datang dari Allah, tapi dia tidak menggunakan nikmatnya dalam ketaatan, apakah bersyukur? Tidak bersyukur. Sampai terpenuhi 3 hal pada diri seorang hamba, rukun ini, maka baru dikatakan orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, bersyukur dengan lisan adalah firman Allah surat Ad-Duha ayat yang pertama. Ya, surat Ad-Duha ayat yang terakhir, mohon maaf. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah, siarkanlah. Ya, surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Kemudian yang kedua, syukur dengan hati. Tadi pertama syukur hati dulu ya, syukur hati, syukur lisan. Syukur hati dalilnya firman Allah surat An-Nahl 53. Syukur hati dalilnya firman Allah surat An-Nahl ayat 53. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang datang, yang ada pada kalian, datangnya dari Allah. Berarti keyakinan kita tentang nikmat itu semuanya datang dari Allah, dan itu syukurnya hati, meyakini bahwasanya nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena dia punya titel, bukan karena dia turunan orang kaya, bukan karena oh ini memang nasib saya, bukan. Semuanya datang dari Allah. Karena mohon maaf, ini disinggung kaitannya dengan akidah juga. Ini disinggung kaitannya dengan tauhid juga. Betapa banyak manusia menyandarkan kebaikannya kepada dirinya, kepada kekuatan dirinya. Betul nggak Pak? Saya bisa begini siapa? Oh memang saya ahlinya dalam bidang ini. Kenapa kamu bisa begini? Memang saya lulusan ini. Enggak, semua itu nggak bisa didapatkan kecuali Allah yang izinkan kepada kita. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, syukur dengan perbuatan, dalilnya surat Saba ayat yang ke-13. Syukur dengan perbuatan, surat Saba ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai wujud rasa syukur. Lihat, beramal kalian sebagai wujud rasa syukur. Jadi rasa syukur diwujudkan dengan apa? Dengan beramal. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan kalimatnya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Lihat, Allah mengatakan sedikit hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah jumlahnya banyak, tapi yang masuk dalam kategori orang bersyukur kata Allah sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit tersebut. Ya. Karena tidak ada yang dapat membantu kita untuk bersyukur kepada Allah kecuali Allah sendiri. Allahumma a'inna, baru tadi ya Bapak ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berkaitan dengan dua kalimat ini, Allah yang maha berhak diingat, Allah yang paling pertama disyukuri, doalah dengan doa tadi setiap selesai sholat. Bahkan sebagian ulama menganjurkan itu juga dibaca sebelum salam dari sholat. Dan saya melakukan itu. Saya mengambil pendapat itu. Jadi saya baca sebelum salam, ya kalau maksudnya nggak cepat-cepat begitu ya. Dan kalau tidak lupa. Kemudian juga ketika zikir setelah sholat. Karena kalimat hadisnya itu Nabi ajarkan kepada sahabat dengan kalimat taqra fi duburi kulli shalah. Engkau baca di setiap penghujung salat. Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Di ujung salat itu masih dalam salat atau setelah selesai salat? Ya. Sebagian ulama berpendapat, mohon maaf, namanya dubur, hewan, ada duburnya. Masih bagian hewan bukan? Masih bagian hewan. Berarti yang berpendapat tersebut kembali kepada bahasa, oh berarti masih dalam salat, bukan setelah selesai salat. Ya, tetapi ada juga zikir dari Nabi SAW setelah selesai sholat baca doa itu. Makanya kalau bisa dua-duanya saja, nggak rugi Pak. Sebelum salam, setelah salam, nggak rugi. Bagus nggak Pak? Bagus justru dua-duanya. Semakin banyak semakin bagus. Dan kita butuh pertolongan Allah agar lisan kita, hati kita senantiasa ingat sama Allah, dan kemudian agar kita pun bisa menjalankan yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik jamaah azani Allah wa iyyakum.
berkaitan dengan syukur dengan perbuatan, ya, orang tidak dikatakan bersyukur kecuali dia gunakan nikmatnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dia memuji Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, ini harta, ini rezeki titipan dari Engkau. Aku yakin ini Engkau yang datangkan kepadaku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Engkau ya Allah. Tapi ternyata harta tersebut digunakan dalam rangka maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Lisannya sudah mengucapkan syukur, hatinya sudah masuk dalam kategori syukur, tapi perbuatannya tidak. Maka saat itu gugur, dia tidak dikatakan bersyukur. Justru saat itu dia dikatakan kufur nikmat. Itulah yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati ketika nikmat tersebut berubah menjadi azab kalau kita kufuri. Atau dengan kata lain, tidak kita syukuri. Ketika nikmat digunakan dalam rangka selain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nikmat Allah yang kepada kita nggak bicara yang di luar tubuh kita bicara dalam tubuh kita dulu. Betapa sering mata digunakan taat atau maksiat. Betapa sering telinga kita, pendengaran kita digunakan taat atau maksiat. Bagaimana dengan langkah kita, langkah kaki kita? Bagaimana dengan fisik kita yang lain? Kalau ternyata lebih banyak kadar maksiatnya dengan kadar taatnya, jangan sampai dan jangan salahkan sendiri ketika Allah merubah itu semuanya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang yang lalai, Bapak Ibu sekalian, yang Allah katakan kalau tidak salah dalam surat Thaha, ya, kan nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, kan? Karena dia nggak mensyukuri matanya. Matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Matanya tidak digunakan untuk bagaimana dia menghantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah, tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Maka dia protes sama Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku di dunia dalam keadaan bisa melihat dengan jelas. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena telah datang ayat-ayat kami kepada kamu waktu itu di dunia, tetapi kamu melupakannya, mengabaikannya, maka pada hari ini kamu diabaikan. Hari ini kamu dibutakan karena kamu tidak gunakan penglihatanmu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Semoga Allah maafkan atas kesalahan-kesalahan mata kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dari telinga yang sering kita gunakan dalam mendengar mungkin hal-hal yang tidak bermanfaat, ghibah, namimah, musik yang mungkin terkadang kita nikmati walaupun kita yakini keharamannya, tetapi kadang itulah manusia, Pak, ya. Kadang masuk mall ada yang gerak, Pak, di kakinya. Ini gini, astagfirullahaladzim. Itu kan. Dia tahu dia haram tapi terbawa itu. Itulah syaitan ingin menjerumuskan manusia dari perkara-perkara yang memang mungkin pintu masuknya di situ. Ada yang mungkin masuk dia syaitan itu. Oh, ini nggak mungkin, nggak masuk, nggak mungkin ini. Tapi ada yang memungkinkan, masuk dia. Walaupun tahu dia mengharamkan, tapi buktinya menikmati itu. Buktinya nggak ada pengingkaran tuh dalam hatinya, kan begitu? Ya, wal'iyadzubillah. Ya. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita mengetahui bagaimana kita mengetahui bahwasanya apa yang Allah berikan itu adalah nikmat bukan azab. Nah, itu tadi kuncinya. Digunakan untuk apa nikmat itu? Kalau digunakan untuk ketaatan, maka